لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mambaul Munawaroh. Di sini saya sebagai guru sejarah peradaban Islam akan memaparkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana perkembangan dakwah Rasulullah pada periode Mekah, dan yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana strategi dakwah yang Rasulullah lakukan pada saat di Mekah, dan yang ketiga itu apa saja rintangan yang dihadapi Rasulullah saat berdakwah di Mekah, dan yang terakhir itu bagaimana peristiwa hijrahnya umat muslim ke Abyssinia atau ke Habasyah. Nah, silahkan disimak dan difahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul saat usianya yang ke-40 tahun. Rasulullah sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegaulan masyarakat untuk berkontemplasi ke Gua Hira. Di sana, Nabi Muhammad mula-mula berjam-jam, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada malam bertepatan dengan malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, ketika beliau sedang bertafakur di Gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril seraya berkata kepadanya, "Bacalah ya Muhammad." Beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Malaikat Jibril memeluk Nabi, mengulangi perintah ini untuk yang kedua kalinya. Dan pada yang ketiga kalinya, Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang harus saya baca?" Lalu Jibril berkata dengan membawa wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad segera melakukan dakwah. Pada mulanya, dakwah yang dilakukan adalah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena Nabi belum mempunyai sahabat dalam membantu dakwahnya. Selain itu, Nabi juga menyesuaikan dengan kondisi Mekah yang pada saat itu masyarakatnya sangat jahiliyah. Masyarakat Arab pada waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Mereka umumnya beragama wasani atau agama penyembah berhala. Dengan situasi keberagaman masyarakat Arab pada waktu itu telah memberikan peluang besar Nabi Muhammad untuk mensosialisasikan Islam di tengah mereka. Selanjutnya, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 94, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Setelah wahyu itu turun, Rasulullah mengundang semua golongan kaum Quraisy untuk mendengarkan dakwahnya di tengah padang kaki Bukit Syafa. Kemudian Rasulullah mengajak memasuki agama Allah dan meninggalkan agama berhala. Mendengar ajakan ini, maka kaum Quraisy bersikap sinis dan bahkan mencemoohkan Rasulullah. Sejak saat itulah timbul rasa kurang senang dan benci dalam hati kaum Quraisy kepada Rasul, dan mulailah mereka berusaha untuk menghalangi dan merintangi dakwah Rasulullah. Tindakan-tindakan kaum Quraisy yang menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah antara lain: yang pertama, penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah. Yang kedua, kaum Quraisy mengasingkan dan membaikat Bani Hasyim dan Bani Muthalib, serta kaum Quraisy dilarang menikah, berjual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. Baiklah, selanjutnya yaitu peristiwa hijrah umat muslim. Nah, untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau disebut Habsyi atau juga disebutnya dengan Habasyah. Para sahabat pergi ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, 11 orangnya laki-laki dan 4 orangnya perempuan. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi, dan sesampainya di sana, mereka mendapat perlindungan yang baik dari Najasyi atau sebutannya untuk Raja Habasyah. Ketika mendengar keadaan Mekah telah aman, mereka pun kembali ke Mekah. Namun, mereka mendapatkan siksaan melebihi dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk yang kedua kalinya ke Abyssinia. Nah, kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib.
Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yastrib. Nama Yastrib berubah menjadi Al-Madinah yang berarti kota. Nah, peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.